Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan update kembali market. Bagaimana indeks harga saham gabungan untuk minggu depannya, dia akan berlaku seperti apa, perkiraannya dia juga akan kemana. Jadi yang kita lihat adalah pada hari Jumat kemarin, penutupan hari Jumat kemarin, kita melihat bahwa market sedang melakukan koreksi yang cukup tajam. Koreksi yang cukup tajam ini kalau kita mencari alasannya, kita akan ketemu bahwa ada sebuah wacana akan adanya lockdown di tengah lonjakan kasus COVID yang ada. Nah, sedangkan yang kita tahu dengan sangat jelas bahwa lockdown itu sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Pada saat lockdown terjadi, kita butuh konsumsi, kita butuh sumber daya terutama dana yang cukup besar. Karena posisi lockdown adalah posisi di mana kita men-stop semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada. Nah, pasar merespon wacana ini secara ya kalau saya boleh dibilang agak berlebihan ya. Dan ini mengulangi peristiwa yang sama pada saat Jakarta melakukan PSBB. Masih ingat ya waktu Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan dia akan menarik rem darurat. Pada saat itu respon pasar juga seperti itu. Setelah klarifikasi dan kita melihat bahwa pasar kembali biasa saja. Bahkan di tengah lonjakan kasus yang ada, pasar terus melaju. Masih ingat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek kembali ke teknikal daripada indeks harga saham gabungan pada saat itu. Jadi apa yang kita lihat hari ini, teknikal hanyalah mencoba untuk melihat pola yang sama yang berulang ke depannya. Jadi kita juga akan melihat kecenderungan pasar itu juga akan berlaku kurang lebih sama. Di tengah perbaikan pada data-data ekonomi yang ada. Bahkan kita melihat bahwa Bank Indonesia juga seperti prediksi kebanyakan analis tidak menaikkan suku bunga. The Fed juga tidak menaikkan suku bunga. The Fed hanya membuka opsi bahwa akan ada kenaikan suku bunga sebanyak 2 kali pada periode saat ini sampai 2023. Ingat ya, 2023 artinya itu masih long time. Ya, masih panjang lagi 2023. Nah, pasar kalau bereaksi untuk kenaikan suku bunga ini, saya pikir ya, ini sudah terlalu overacting lah ya, terlalu berlebihan. Nah, bagaimana secara teknikal kita melihat indeks harga saham gabungan? Kalau kita melihat pemberat daripada indeks harga saham gabungan turun cukup tajam kemarin hari Jumat adalah pertama adalah di sektor perbankan. Sektor perbankan seperti kita sudah mention di minggu-minggu yang lalu di market update minggu lalu, memang pada dasarnya secara teknikal sektor perbankan atau saham-saham di perbankan itu memang pada dasarnya sudah dalam keadaan downtrend atau dia sudah break the trend dan bersiap untuk turun. Ya, jadi tidak mengherankan kalau sektor perbankan atau di sektor financial terutama untuk saham-saham yang blue chipnya ya, itu kemarin turun cukup tajam. Kita lihat sendiri dari sektoral indeksnya sendiri, ini teknikal untuk sektoral di keuangannya atau di finance-nya, itu memang sudah dalam keadaan turun, memang sudah dalam keadaan downtrend ya kan. Jadi ya tidak mengherankan kalau akhirnya ya BBCA menjadi pemberat daripada indeks kemarin karena memang dia sudah turun kan. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tren kenaikan pada BBCA. Ya, garis trend ini kenaikan pada pergerakan harga BBCA. Nah, harga BBCA sudah break. Jadi trend ini sudah dia break dan sekarang dia mengumpulkan tenaga dan akhirnya break. Secara price action ini menunjukkan memang ada potensi untuk menuju ke bawah daripada ke atas, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk BBRI, ya, apalagi sebentar lagi akan ada right issue di situ. Kalau BBRI sampai tembus 3.800, maka kecenderungan yang ada untuk teknikal BBRI sendiri akan menuju ke sekitar 3.000 sampai 3.200. Yaitu untuk support selanjutnya setelah dia break dari struktur yang ada di atas ini. Ya, itu yang kita lihat. Nah, termasuk juga BBNI, di mana BBNI walaupun dia break, tetapi posisi harga BBNI sebenarnya masih dalam keadaan
di atas trend line. Di atas trend line, jadi yang sudah dia break trend line ini ya. Teman-teman bisa lihat di teknikalnya. Ini posisi dia sudah break dan dia retest kembali ke trend line tersebut. Ya, di situ ada area support yang saya blok merah ini. Dia ada di area support, dia ada di area trend line ya. Jadi sebenarnya kita tinggal menunggu sinyal dari BBNI apakah dia akan mantul kembali atau tidak. Ya, ini salah satu saham perbankan yang kita lihat masih uptrend untuk saham-saham perbankan besar ya, yang masih dalam keadaan uptrend. Apakah isu yang soal nasabah hilang berapa miliar itu mempengaruhi pergerakan daripada BBNI atau tidak? Tapi secara teknikal kita lihat harga saat ini itu ada di sekitar support, ada di sekitar support trendline maupun di sekitar support horizontal lainnya. Jadi apakah nanti akan timbul demand dari area tersebut, kita tinggal menunggu ya. Nah, buat teman-teman yang koleksi BBNI bagaimana ya? Kalau ini adalah area yang kita sebut sebagai area low risk. Kenapa? Karena kita tahu dengan sangat jelas di mana kita harus keluar jika BBNI break the trend. Ya, karena dia low risk dibandingkan kalau kita ngambil di daerah-daerah atas sini. Ini adalah keadaan low risknya. Kita bisa taruh garis stop lossnya kita di bawah support dan resisten ini. Itu yang kita bisa lakukan dan kita mungkin sering menyebutnya sebagai spekulasi buy atau pembelian yang sifatnya spekulatif. Bagaimana untuk mereka yang konservatif untuk koleksi BBNI? Tunggu dia break dari trendline ini. Tunggu dia break dari trendline ini, baru teman-teman masuk. Itu untuk teman-teman yang konservatif atau yang kita sering mengambil posisi yang jauh lebih aman. Jadi tunggu dia break trendline ini, ya baru teman-teman ambil untuk konservatif. Untuk teman-teman yang agresif, ya ini adalah keadaan low risk-nya. Ya, keadaan low risk di mana dia ada di support trend line, dia ada di support horizontal line, ya. Oke, itu kita mau lihat ini sektor perbankan ya. Memang ini akan menjadi pemberat dari pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama kemarin ya. Nah, yang kedua yang memberatkan pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin adalah sektor consumer. Ya, consumer. Jadi yang sekarang disebut sebagai cyclical ya. Nah, cyclical ini yang pemberatnya, terutama teman-teman bisa lihat ya ICBP, INDF, UNVR ya, itu adalah saham-saham pemberat daripada pergerakan dari indeks harga saham gabungan kemarin ya. Teman-teman bisa lihat ya ICBP sampai tembus di area support yang kita sudah perkirakan ini cukup kuat, tapi semua itu balik lagi ke market kan. Kalau market tidak setuju dengan opini kita, ya sudah kita keluar ya. Tapi kalau teman-teman ngambil di area support, kan sangat jelas ya bahwa risk kita terbatas. Jadi ini harusnya udah kena stop loss, teman-teman pasti udah keluar dari sini. Termasuk induknya INDF. Kemarin juga cukup memberatkan indeks harga saham gabungan ya, walaupun dia saat ini turun sampai ke sekitar area-area supportnya. Tapi kita nggak pernah tahu ya apakah besok dia akan mantul atau enggak ya. Kita tinggal menunggu konfirmasi saja. Ya, termasuk di dalamnya yang memberatkan adalah UNVR. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Area tersebut kita perkirakan 5.075 sampai 5.600 harusnya cukup kuat untuk menahan penurunan dari UNVR. Tetapi yang kita lihat adalah market berlaku sebaliknya. Nah, kalau market udah berlaku seperti itu, yang kita lakukan adalah apa? Mengakui bahwa ini tidak sesuai dengan trading plan kita, kita tinggal keluar. Entry kembali pada saat dia sudah kembali lagi memberikan kepada kita sinyal untuk memasuki saham ini. Oke? Nah, sekarang apa yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan ke depannya? Kita masih memperkirakan ya, di market update beberapa minggu yang lalu, kita masih cukup optimis bahwa indeks harga saham gabungan akan terus melaju sampai ke sekitar 6.500-an untuk retest ke resisten di atas gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi pada indeks harga saham gabungan adalah teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sebuah resisten, yaitu resisten trendline. Jadi dari penurunan daripada indeks ini, resisten trendline yang satu ini, dan kemudian ada namanya resisten horizontal line. Jadi dari pergerakan struktur yang ada, yang warna hijau itu adalah sebuah
area resisten. Kemudian ada sebuah area kembali dari pergerakan naiknya indeks harga saham gabungan. Secara price action sebenarnya ini mungkin kalau dilihat kembali bahwa ini adalah area atau setup yang menunjukkan bahwa indeks akan cenderung turun ke bawah. Betul ya? Nah, tetapi yang kita lihat kembali lagi sebuah pola yang berulang adalah kalau indeks harga saham gabungan berhasil ya membuat base antara area sini ya, berhasil membuat base, tujuannya satu ya, kita akan melakukan konfirmasi ke depannya. Tujuannya adalah satu, membangun momentum, membangun atau mengumpulkan tenaga karena ada beberapa resisten yang harus ditembus oleh indeks. Pertama adalah resisten yang horizontal line tadi, kedua adalah resisten dari trendline ini, yang ketiga adalah resisten dari trendline yang pergerakan yang terjadi saat ini. Jadi kalau teman-teman tarik sebuah garis ya, teman-teman akan bisa melihat kalau ini saya buang, ya ini cenderung akan membentuk sebuah pola di sini. Ya, apakah pola ini akan mengkonfirmasi pergerakan indeks atau tidak? Nah, ini kita tinggal menunggu konfirmasi demi konfirmasi. Konfirmasi yang bagaimana? Satu, dia breakout dulu dari area ini. Ya, area sekitar 6.120 sampai 6.200. Dia breakout dulu dari situ. Nah, pada saat dia breakout dari situ, teman-teman udah tahu bahwa dia juga breakout dari 3 resisten yang ada. Ya, 3 resisten yang ada. Maka sampai hari ini, coba kalau kita misalnya menggunakan indikator Ichimoku, kita akan lihat ya, ada resisten-resisten Ichimoku yang menjadi resisten dari si indeks harga saham gabungan sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini pada saat dia kena ke area ini turun, kena area sini turun, terus habis itu dia naik kembali kena ke area resistennya Ichimoku, kemudian turun kembali. Nah, ini udah proses percobaan yang ketiga kalinya. Nah, apakah yang nanti yang selanjutnya itu akan cukup kuat untuk mendobrak resisten ini? Kalau dengan indikator Ichimoku kita ngelihat ya, resisten ini menjadi resisten yang cukup kuat yang harus bisa ditembus oleh indeks dulu ya, di 6.120 sampai 6.200. Di situ yang tadi saya sebut ya, ada horizontal lainnya, ada 2 trend line di sana. Yang pertama adalah trend line dari pembentukan pattern saat ini, kemudian yang kedua adalah trendline dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia berhasil menembus ke atas 6.200, berarti pergerakan saat ini kita bisa bilang ini adalah false breakdown ya untuk indeks harga saham gabungan. Nah, ya ini yang kita bisa update untuk indeks harga saham gabungan. Nah, beberapa hal yang teman-teman juga bisa perhatikan adalah pada saat penurunan kemarin, indeks berhasil menutup semua gap yang terbuka di kenaikan kemarin ya. Jadi gap pertama adalah ini, gap yang kedua adalah yang sedikit ini udah ketutup. Nah, kalau gapnya udah ketutup, secara psikologi sebenarnya tidak ada halangan lagi untuk indeks harga saham gabungan buat melaju. Yang jadi halangan satu-satunya untuk indeks harga saham gabungan secara teknikal adalah resisten 6.120 sampai resisten 6.200. Jadi area resisten itu yang menjadi halangan untuk si indeks buat naik. Jadi otomatis indeks saat ini mau tidak mau harus mengumpulkan cukup banyak tenaga. Jadi artinya sentimen-sentimen yang ada harus bisa mendukung indeks untuk breakout kembali dari resisten tersebut. Jadi kita lihat ya, pertama adalah Bank Indonesia sudah konfirmasi tidak menaikkan suku bunga. Data-data ekonomi yang ada sudah menunjukkan perbaikan demi perbaikan. Walaupun ya data negatif atau sentimen negatif dari indeks harga saham gabungan saat ini adalah soal lonjakan COVID, lonjakan kasus corona. Tapi reverse atau melihat kembali ke pola yang terjadi pada saat gelombang pertama, kita ngelihat walaupun lonjakan terjadi, indeks harga saham gabungan pricing in untuk keadaan setelah lonjakan itu selesai. Ya, jadi kita tinggal menunggu nih ya, bagaimana posisi 6.120 sampai 6.200 berhasil ditembus atau tidak. Oke, nah itu adalah update untuk indeks harga saham gabungan buat 2 minggu ke depan. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita ngelihat indeks harga saham gabungan masih cenderung akan sideways ya, akan membangun base, sama halnya pada saat di bulan Maret kemarin ya, setelah penurunan
dia membuat best, baru kemudian melanjutkan trennya. Jadi kita tinggal menunggu ya, konfirmasi apakah ini adalah sebuah pola yang berulang yang akan dilakukan atau dilakoni oleh indeks harga saham gabungan. Kita bereaksi saja. Bagaimana trading idea kita untuk minggu yang akan datang? Trading idea kita, saya tidak akan memberikan saham baru, tetapi kita akan memperhatikan saham-saham kemarin yang sudah berhasil mengikuti tren. Jadi saham pertama adalah saham agro ya. Agro kita buy on pullback. Ini udah pullback dan sekarang dia ada di resisten. Jadi yang teman-teman lakukan untuk agro adalah set the trailing stop ya. Trailing stopnya set. Jadi ini udah jangan masuk lagi. Tunggu dia breakout dari resisten ini, baru teman-teman pertimbangkan untuk masuk atau tidak. Tetapi yang kita lihat adalah dia sudah ada di resisten. Jadi sangat wajar kalau pergerakan harga berhenti dulu di sana. Apalagi dengan kondisi indeks harga saham gabungan kemarin yang tekanan jualnya begitu tingginya kan. Jadi yang kita lihat adalah untuk agro ya tunggu dia tembus 1420 baru teman-teman lihat kembali ya ada kemungkinan untuk masuk atau tidak. Buat teman-teman yang sudah buy, lakukan trailing stop. Jangan lupa itu. Nah, yang kedua adalah soal gajah tunggal. Gajah tunggal di trading idea kita sebelumnya adalah kita memperkirakan akan terjadi shake out di sana. Akan terjadi koreksi atau semacam false breakout menuju ke area support dan itu sudah terjadi. Yang kita tinggal lakukan adalah buat teman-teman agresif adalah cicil buy ya, cicil buy berarti di area-area sekitar support ini. Ini adalah kondisi kembali lagi low risk ya, low risk karena kita bisa taruh stop loss kita di bawah area support ini. Nah, buat teman-teman yang agak konservatif, tunggu dia breakout kembali dari area trendline ini. Berarti ya sekitar 900 atau 920, yaitu buat teman-teman yang konservatif. Saham yang selanjutnya adalah saham TWR. Kita masih melihat atau saya hanya mengupdate saja ya bahwa TWR masih konsisten, masih cukup sesuai dengan apa yang kita skenariokan. Jadi tinggal menunggu break dari si handle tersebut, jadi sekitar 1275. Jadi untuk teman-teman yang confirm pada saat dia breakout dari 1275, teman-teman silakan masuk. Nanti dia confirm breakout dari pattern yang sedang dibentuk saat ini. Dan buat teman-teman yang sudah punya friends dari di bawah ya selamat happy cuan ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa kita update ya. Saham yang mungkin bisa teman-teman tungguin ya sembari dia masih membentuk patternnya adalah Harum ya, saham batubara maupun saham nikel. Jadi teman-teman masih bisa tungguin saham ini ya, tinggal kita cek aja ya bagaimana reaksi market dan sesuaikan juga dengan bagaimana gaya trading teman-teman ya. Ini adalah keadaan low risk untuk Harum. Kita sudah mention Harum juga di video sebelumnya ya. Bagaimana teman-teman bisa ngambil di dalam keadaan low risk. Silakan teman-teman tinggal sesuaikan kembali dengan gaya style trading teman-teman. Kalau teman-teman konservatif, agresif, ya tentu ada keuntungan dan kelebihan dari masing-masing gaya tersebut. Tetapi dari semua ini, sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman-teman bahwa trading itu esensinya adalah mengendalikan risiko. Ya, bagaimana teman-teman mau profit konsisten di dalam trading, yang penting yang harus teman-teman selalu lakukan adalah di mana saya exit, tahu di mana titik exit saya jika opini saya, jika skenario yang kita bangun terhadap sebuah pergerakan harga tidak sesuai atau tidak disetujui oleh market. Kita harus tahu di mana exit kita. Sehingga loss atau kerugian yang kita dapatkan adalah kerugian-kerugian yang kecil. Profit konsisten gampang, hanya tinggal menghilangkan yang namanya big loss. Saya lagi, esensi dari trading adalah bagaimana teman-teman mengendalikan risiko. Sudahkah teman-teman mengetahui itu? Jika belum, lakukan dan cari metodenya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.